Ya, tentu saja yang namanya BBM ada kaitannya selalu dengan investasi. Nah, bagaimana apakah bila tidak dinaikkan dan pada akhirnya para investor enggan untuk berinvestasi karena investasi itu menjadi penting untuk menambah produksi di dalam negeri. Ya, Mas Agus, sebelum saya tanya yang mengenai investasinya, saya tanya dulu nih, kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pressure ya. Betul. Bisa pressure itu berasal dari pengusaha, bisa mungkin parlemen ya, atau dari misalnya mana saja yang memang mereka punya kepentingan. Akhirnya ini bisa mengorbankan negara sendiri dari APBN atau masyarakat. Apa komentarnya? Ya, dunia kebijakan publik memang begitu. Makanya di Amerika, di Eropa peran lobbyis itu menjadi sangat canggih, masing-masing dipakai kekuatannya. Nah, di Indonesia memang lobis dari anggota DPR yang juga pengusaha BBM atau juga pengusaha lain yang berkepentingan dengan BBM pasti dan 1000% melobi pemerintah. Nah, yang tidak ada di sisi masyarakat publik, nah saya mencoba berperan di sisi itu. Jadi saya sering bertemu dengan mereka itu gitu. Kan lembaga konsumen ya, perlindungan konsumen. Ya sama kan posisinya adalah untuk mendefense bahwa ini publik juga punya diuntungkan tempat. Enggak, gitu ya. Jadi kenapa saya bilang pasti gitu, karena saya hadapi itu sehari-hari. Nah, jadi tinggal sekarang buat saya sih sebenarnya oke, untungnya buat publik seperti apa. Saya juga tidak mau karena di lobby begini lalu industrinya mati. Iya, Karena betul. kan sampai rakyat dibaik-baikin, dininabobokan, tapi industrinya nggak berkembang. Kemudian juga akhirnya tidak digunakan juga, APBN kita makin defisit gitu ya. Betul. Jadi kan lalu karena tidak berkembang, tidak ada lapangan pekerjaan dan sebagainya, APBN-nya yang menderita. Nah, itu kan di situ belum case korupsi yang masih tetap di atas 30% ya. Ini tidak berubah banyak itu. Jangka panjangnya yang lebih berbahaya sebenarnya ya. Betul. Nah, jadi di sini pasti melobi itu pasti tidak mungkin kan, bisa industri kan bisa lewat asosiasi, bisa lewat siapa saja, terus DPR tadi karena punya peran ganda gitu kan, biasa buat itu ya itu. Tapi sekarang bagaimana kita bisa lihat sama-sama. Anda mau minta itu lebih, janganlah Anda 5 win-win, saja. Harusnya win-win lah ya gitu. Oke, Mas Firdal, gimana dengan investasi? Kalau kita melihat memang selama ini zaman dulu tuh satu hari kita bisa produksi 1,3 juta barel ya. Tapi sekarang dari 800 tinggal 750 gitu. Artinya kebutuhan kita makin naik tapi produksinya makin turun. Nah, ini juga salah satu penyebab current account kita defisit adalah justru dari sisi migas. Apa komentarnya? Kalau terkait dengan investasi, pertama kenapa investasi di sektor oil and gas kalau kita lihat itu relatif sunset ya Bu ya. Karena pertama ini kalau dari asumsi kita adalah investasi di sektor ini relatif berbiaya besar. Yang kedua juga kalau kita lihat sinkronisasi aturan antara investasi di pusat dengan di daerah juga kelihatannya masih relatif belum inline gitu. Sehingga pada saat investor dari luar ingin masuk ke investasi oil and gas, kelihatannya mereka menghadapi proses yang lumayan panjang. Disitulah juga kelihatannya ada hambatan untuk investasi di sektor ini. Lalu yang ketiga juga kalau kita tidak bisa pungkiri, posisi cadangan migas kita itu pun saat ini relatif berkurang, terutama untuk tambang-tambang migas yang berkategori onshore. Ini cadangannya sudah mulai turun. Sementara kalau kondisinya seperti itu, mau tidak mau investor harus masuk ke tambang oil and gas yang berada di offshore atau di lepas laut gitu. Kalau kondisinya seperti itu, tentu biayanya adalah relatif mahal. Belum lagi investasi dan di situ. Dan itu menjadi import dia posisinya jadinya, tidak di sini begitu kan. Dan belum lagi kalau biaya untuk eksplorasi ataupun juga biaya untuk mencari cadangan migas ataupun juga tempat tambang migas yang baru di lepas pantai itu relatif mahal juga, karena tentunya lebih sulit lah bagi investor untuk mencari tambang yang baru di sisi lepas pantai. Jadi artinya di sini polisinya harus lebih diperbaiki ya, supaya mereka, karena di negeri kita sendiri juga banyak, dan mungkin juga harusnya investasinya ke arah ke energi terbarukan kan. Karena kalau kita bicara BBM tuh mungkin tinggal 10-20 tahun lagi, tapi kalau gas, kemudian energi terbarukan kita punya sekali kan, kita punya panas, kita punya air gitu ya, tapi belum terjadi. Nah, ini juga menarik nih Mas Agus, kalau kita melihat selama ini sebenarnya Pertamina itu kan harusnya bisa investasi kan. Tapi sekarang kan dengan di
dibebani subsidi, kemudian dia Satu harus harga. akhirnya mereka tidak membuat kilang-kilang kan. Nah, kalau kita nggak buat kilang, akhirnya impor kita tetap tinggi, itu karena account defisitnya nggak bisa dikurangi. Sekarang walaupun pemerintah sudah membuat pajak yang besar untuk beberapa barang impor, ternyata nggak nutup dengan migasnya kan. Jadi persoalannya bukan yang itu, persoalannya itu cuma di migas gitu. Nah, kemudian 20% sekarang sudah dilakukan ya untuk mengurangi gitu. Nah, problemnya adalah kalau harga minyak ntar turun lagi, kita lupa. Yang terbarukan kita tinggalin, itu sudah berkali-kali. Bahkan kalau kita amati yang dirubah itu bukan polisinya, yaitu roadmap-nya. Roadmap-nya itu udah benar, 40% harusnya energi terbarukan, tapi karena nggak kejadian-kejadian, roadmap-nya yang diperbaikin gitu loh. Nah, ini gimana nih melihat antara roadmap yang sudah benar, tapi dalam implementasinya tuh selalu tidak terjadi. Di RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional, itu kan jelas bahwa yang dari EBT itu 23%, di mana 11%-nya haknya si siapa namanya SDM, sisanya ada itu untuk KLHK dan sebagainya. Nah, sekarang memang kan sudah semua sumur yang selesai kontraknya, Chevron dengan Total, kan dikembalikan ke Pertamina. Betul. Dengan maksud dari Kementerian SDM supaya ini loh, Anda katanya rugi, saya kasih aset. Yuk operasikan. Nah, persoalannya kan duit yang buat operasikan habis buat subsidi, habis untuk satu harga. Nah, jadi gimana? Ya ini harus diselesaikan. Jadi dilema gitu. Dilema, karena kan semua teman-teman pergerakan bilang yang sudah habis kembalikan ke negara. Sudah dikembalikan ini. Tapi uang untuk investasinya nggak ada. Kalau seperti Total, seperti yang Mahakam kan akhirnya Total diminta masuk lagi 30%. Supaya dia masukkan uang untuk operasi nahan produksi kan gitu. Tapi kan teman lain, lu kok dijual lagi gitu. Nah jadi memang ini. Jadi kayak cuma memindahkan dari jadi investor A ke investor B gitu lah ya. Iya, jadi sekarang yang dikembalikan ke Pertamina, nah Pertamina bisa apa nih? Dibantu apa untuk dia bisa? Dia kan katanya setelah digabung dengan PGN, dia bisa asetnya besar, bisa berhutang. Nah ini belum kejadian nih. Sehingga belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Sehingga sumur-sumur lama maupun yang baru bangun kilang belum bisa dibangun nih. Ada investor tapi kan mungkin nggak pas. Investornya kan kadang-kadang kesininya tuh ketemunya maklar tadi. Betul. Bukan ketemu langsung dengan pengambil kebijakan. Nah itu menarik kan juga menjadi nih. persoalan. Oke. Nah Mas Mirdal, ada juga yang menarik gini. Dulu itu semuanya suruh pakai gas. Bahkan kita sekarang di dalam APBN kita tuh sudah menunjukkan lifting gas itu berapa. Sekarang tuh kan gas kita lebih banyak diekspor loh dibandingkan kita gunakan sendiri. Jadi lucu, kita impornya banyak, sedangkan yang punya energi kita di dalam negeri malah kita jual gitu. Nah, semua kendaraan umum kan waktu itu sudah suruh pakai gas kan. Tapi problemnya SBPU-nya nggak semuanya ada. Akibatnya mereka juga kesulitan. Apa komentarnya? Pertama, kalau dari kita sih melihat untuk utilisasi gas, kelihatannya infrastruktur di kita juga belum siap. Di sisi yang lain, kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mengkonsumsi gas juga tidak terlalu banyak. Dan memang desain jadi awalnya itu ya spare part-nya itu belum memungkinkan. Ya, dan desain untuk bahan bakarnya juga memang di-setup untuk penggunaan minyak. Jadi faktor-faktor itu kelihatannya yang membuat optimalisasi dari sisi gas kita juga tidak terlalu efektif. Sementara di sisi yang lain, gas kita pun juga sebenarnya cadangannya terus berkurang, tidak terlalu besar. Jadi ini kelihatannya juga kalaupun dipindahkan dari minyak ke gas, saya lihat tidak terlalu menolong. Ataupun juga kalaupun mau dilakukan tentu adalah pengalihan dari BBM ke listrik contohnya. Tapi itu pun juga perlu proses. Apalagi kalau kita lihat penggunaan kendaraan dengan bahan bakar listrik juga kan tidak murah juga. Jadi masih relatif panjang lah kalau untuk menuju penggantian energi untuk bahan bakar dari setiap kendaraan itu, Bu. Mas Agus, kenapa di Cina bisa tuh mengarahkan sekarang ke listrik gitu ya? Nah ini gimana mensinkronisasi antara industrinya, kebijakan pemerintahnya, lalu melihat prospek ke jangka depan gitu. Jadi nggak hanya cuma lihat hari ini aja gitu. Iya betul, saya kebetulan hadir juga dengan Kementerian SDM dan juga LHK pada saat Clean Energy Meeting terakhir itu di Copenhagen tahun ini. Nah itu jelas bahwa memang sudah ditetapkan oleh Menteri SDM tahun 2017 bahwa mulai 2040 tidak ada lagi mobil berbahan bakar BBM, ya kan? Tapi kan prosedurnya panjang, yang itu disiapkan. Makanya Oktober tahun lalu didraftlah sebuah peraturan presiden
yang harus dibahas antara Kementerian SDM, LHK, dan Perindustrian. Nah, sampai sekarang itu masih tertahan di Kementerian Perindustrian. Karena apa? Karena ada lobby-lobby tadi. Yang maunya semua listrik, tapi perindustrian maunya ada hidrogen dan sebagainya. Oke. Pressure industry Ya, akhirnya saya kebetulan mendalam itu, saya bilang, sudah masukkan saja semuanya, cepat dibuat. Nah, terakhir juga kantor staf presiden sudah mau ambil alih, tapi saya belum dengar. Nanti mungkin minggu depan saya cek lagi. Kalau itu ada, listriknya, kabel listrik nanti harus ada lagi juga persiapannya. Misalnya sekarang kan sudah tidak boleh tambang batu bara, PLTG, PLTU itu jauh dari tambangnya, dia harus di mulut tambang. Itu sudah memperpendek ini ya kan. Karena itu kita harus mengurangi, harus menjaga sesuai dengan Paris Agreement, sepakat 1,5 derajat itu naiknya maksimum sampai 2030. Dan kita kan committed 29%. Presiden baca pada waktu menyatakan di Paris, pada saat Paris Agreement, UNFCCC sekian. Jadi itu harus saya ikuti. Nah, tapi di sini nih kembali lagi, sektoralnya belum kompak. Jadi masih kita mari sama-sama, ya saya termasuk, dari masing-masing, kita pengen semua, ayo sama-sama, Anda jadi satu, buat peraturan cepat segera, lalu implementasikan. Satu dengan yang lain. Iya, karena kalau tidak, kita akan telat lagi dan cuma jadi konsumen aja. Betul. Oke, nanti di segmen 4 saya juga akan bertanya mengenai bahwa kalau memang ini harus sinkronisasi, maka menuju ke sana, kita ini kan masih akan terus terbebani dengan impor BBM. Nah, apa yang bisa kita buat dalam jangka pendek supaya paling tidak membantu mengurangi defisit current account. Tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.